Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi. Tadi pagi kita ngomongkan kekacauan partai-partai politik, kekacauan koalisi partai-partai politik. Kita sekarang ngomongin kekacauan pengelolaan negara. Ini persoalan kalau kemarin kita ngomongin soal indeks soal IQ kita yang turun dan sebagainya. Sekarang kita ngomongin soal indeks korupsi kita. Ini baru saja muncul Transparansi Internasional gitu yang anjlok ini dalam satu tahun ini saja, tahun 2022 ke 2023 ini anjlok banget. Sorry, dari tahun 21 ke 22 itu anjlok banget, indeks korupsi kita itu turun 4 poin. Tadinya di 34/100, sekarang 38 per 100. Apa artinya? Itu mungkin orang nggak begitu susah yang memahaminya, indeks 38/100 itu apa gitu. Tapi gini deh, supaya gampang dibandingin dengan negara-negara lain. Kira-kira gitu. Kita ngomong di Asia Tenggara saja. Saya baca ya, Bung Rocky ya. Jadi Yes. kita itu kalau di Indonesia di Asia Tenggara itu kita menduduki peringkat 7 dari 11 negara. Ini peringkat bawah nih, 7 dari 11 negara itu ya. Jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste. Waduh, sedih banget kita di bawah Vietnam dan Thailand. Jadi kalau di Asia Tenggara itu skor tertinggi Singapura 83. Terus kemudian Malaysia 47. Benchmark kita Malaysia deh 47. Hmm. Timor Leste dan Vietnam 42 serta Thailand 36. Tadi kita 34. Di sisi lain itu kita cuma unggul itu dari Filipina ya, kemudian Laos, Kamboja dan Myanmar. Sebenarnya kita tinggal di mana sih, ini negara Indonesia atau Wakanda ini Bung Rocky? Ini indeks korupsi itu kayak raport aja dikasih sama guru tuh. Oh, Anda dapat 100, artinya Anda hebat tuh. Kalau dapat 30 dari 38 ke 30 itu udah 2 semester buruk, itu artinya udah DO tuh Ya, 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 Indonesia. ya. Nah, Tapi itu data Transparansi Internasional yang dia kumpulkan dari soal persepsi, soal data real yang ada kasusnya tuh. Tetapi kalau itu diperlihatkan sebagai daftar kebersihan sebuah negara di Asia, Indonesia artinya negara kotor, gampangnya begitu. Dan sangat kotor bahkan, karena yang rada-rada berbanding agak sama ya, tinggal Laos, Kamboja, Myanmar. Dan Myanmar itu ya lagi banyak masalah soal demokrasi, soal korupsi, soal junta militer. Kamboja juga Laos juga begitu tuh. Filipina Jadi juga, jangan lupa Filipina juga lagi Filipina juga. rezim diktator balik lagi ini sekarang. Jadi Indonesia udah ditampilkan di dalam grafik internasional sebagai negara kotor. Jadi itu yang mesti kita anggap. Kita nggak usah bilang korupsi, ya tiap hari kita dengar korupsi. Tapi negara kotor kan. Artinya pemerintah atau Presiden Jokowi memimpin sebuah negara kotor. Artinya dia mengotori negara ini nih. Kenapa? Karena sebelumnya indeksnya nggak segitu. Sebelum Pak Jokowi nggak segitu indeksnya tuh. Jadi terlihat bahwa tampilan grafik itu menunjukkan bahwa Indonesia kotor, jangan datang ke situ. Itu buat investor merasa kalau kita datang ke situ, ya, investasi kita 30% dikorupsi itu. Jadi mending jangan masuk. Nah ini yang membatalkan semua optimisme yang diucapkan oleh semua menteri, BKPM, Bahlil, kami udah masuk investasi. Di mana poin itu? Kalau akhirnya investor asing itu selalu tunggu negara yang koruptor itu korupsi berarti berantakan hukumnya. Sementara investasi yang bagus dari Eropa Amerika itu selalu melihat bahwa kalau ada kebersihan hukum kami mau masuk di situ. Karena mereka nggak mau masuk di tempat di mana korupsi banyak, penyogokan banyak, dan presiden nggak bisa menjamin bahwa investasinya itu akan sustainable. Jadi sekali lagi indikator Transparansi Internasional selalu jadi ukuran untuk kesehatan informasi. Maka kita akan tunggu grafik berikutnya bahwa apa yang disebut sebagai layak investasi itu Indonesia pasti drop, itu udah dengan sendirinya. Jadi nggak usah dibantah-bantah oleh Bahlil CS bahwa kita hebat, nggak ada. Termasuk Sri Mulyani itu udah mau bilang hutangnya bisa kita bayar, iya, tapi korupsinya jalan terus. Jadi kalau Sri Mulyani misalnya bilang kami bisa bayar hutang, itu kalau korupsi nol. Kalau indeks kita itu mendekati Singapura, ya udah nggak usah A plus lah. Singapura dapat A plus itu artinya 100. Ya kita 80 atau 50 misalnya setara Malaysia, itu orang udah percaya. Jadi dengan sendirinya investor itu akan masuk ke Singapura dan Malaysia kalau yang dekat-dekat kita, bukan ke Indonesia. Saya kira itu keterangan awamnya supaya kita bisa paham. Ya, tapi mungkin ini supaya supaya jadi pembanding ya, misalnya dengan Malaysia. Jangan kata dia kan ngomong jangan dengan Singapura kan. Malaysia itu kan beberapa waktu juga diguncang skandal ya, skandal Ya. korupsi yang oleh Najib. Tapi kemudian ada pergantian rezim yang muncul, kemudian Mahathir untuk ganti beberapa penggantinya di Mahathir, dan sekarang muncul figur yang dianggap orang promising seperti Anwar Ibrahim.
gitu ya. Saya kira soal pergantian rezim dan kemudian ada seorang seorang pemimpin yang memberikan harapan itu juga bisa mengubah persepsi yang ya Bung Rocky ya. Betul, itu yang mesti diubah. Jadi transparansi internasional basisnya persepsi dan persepsi itu basisnya kasus. Ya. Kan ada keterbukaan informasi, rakyat tahu di mana yang koruptor, mana yang bukan. Kalau Jokowi pasti bukan bukan lagi pasti, memang di era Jokowi koruptor merajalela. Jadi orang ingin lihat sebaliknya tuh, kontras paradigmnya. Anies dianggap orang bersih, tapi kemudian Anies mesti disodorkan sebagai punya problem di Formula E. Ya udah oke, tapi kan gagal, dan bahkan BPK nggak mampu untuk mengatakan bahwa ada kasus di situ. Sprindik yang berupa dikeluarkan oleh Ketua KPK juga dianggap oleh reserse ini apa sprindiknya tuh, mau ngapain kita persoalin Anies. Dan dalam perbandingan mana yang lebih busuk sebetulnya, Formula E atau Formula EKTP. Kan orang berpikir begitu, yang sprindiknya sebetulnya udah tersedia dan melibatkan beberapa aparat di kabinet Jokowi. Jadi kelihatannya justru dengan indeks demokrasi yang memburuk, maka orang menginginkan ada pemimpin baru untuk memperbaiki itu. Nah betul itu kasus Malaysia tuh, debtnya dan dikorupsi oleh Najib itu gede banget. Begitu Mahathir bilang kami nggak akan bayar apa yang dipinjam dari Cina misalnya, karena itu adalah odious debt, apa namanya istilah debt trap. Iya, kena masuk dalam debt trap, dan debt itu sifatnya busuk, odious, jahat itu. Jadi sekali lagi itu yang harusnya juga diperlihatkan oleh relawan Anies, bahwa relawan Anies mendukung Anies, tapi Anies sendiri harus mengucapkan bahwa dia ingin agar supaya indeks korupsi Indonesia itu naik paling nggak mendekati Malaysia itu ke arah 50 misalnya. Itu akan membuat investor paham bahwa oke, Anies mengerti bahwa permainan politik hari ini juga untuk menutupi keburukan indeks korupsi di Indonesia. Jadi dukungan internasional penting sekali, termasuk investor asing, terhadap keadaan ekonomi Indonesia yang digrogoti oleh korupsi, yang Pak Jokowi bilang saya akan pimpin sendiri. Kalau Pak Jokowi bilang dari 5 tahun lalu saya akan pimpin sendiri korupsi, mestinya kita udah di 50. Ya. Tapi yang terjadi justru dari 38 turun lagi ke 30 kan. Jadi itu gagalnya Jokowi. Ya. Nah, dan orang kan selalu nanti mungkin bisa dibantah, oh itu persepsi, itu kan hanya persepsi. Tapi persepsi itu kan dibentuk dari realitas, dari praktek sehari-hari. Ini kan kita tahu prakteknya semacam ini diwawancarai para investor, para modal, warga-warga, para aktivis dan sebagainya diwawancarai, dan mereka melihat realitas sehari-hari, dan kita sih sebenarnya nggak kaget ya kalau itu turun itu ya, Bung Rocky. Cuman ini kan mengafirmasi saja ya. Ya betul, ini memang persepsi, tapi ada metodologinya. Seluruh dunia juga hanya dengan cara itu investor membaca. Ada persepsi yang buruk. Nah, persepsi itu bisa berubah justru kalau kekuasaannya dipertahankan. Nah, persepsinya makin buruk tuh. Yes. Yang disurvei siapa ya? Pasti investor disurvei. Berapa banyak Anda menyogok itu? Itu real kan? Yes. Pasti ya, aktivis disurvei, karena aktivis dianggap netral cara melihatnya. Bahkan mungkin rakyat kecil disurvei yang dengan kan transparansi punya cara tertentu untuk memantau dengan pertanyaan yang berbeda, dan sangat mungkin juga buzzernya disurvei tanpa dia tahu tuh, tanpa dia. Jadi buzzer juga yang memang sih korupsi gede-gedean. Kenapa kami di mobilisasi untuk datang ke Istora dijanjiin 200.000, ternyata cuma 50.000 kan. itu juga buzzer juga dikorupsi. Jadi sebetulnya buzzer jujur aja bahwa negeri ini negeri koruptor, walaupun nanti enggak begitu Pak Jokowi lah, buzzernya sendiri dipotong honornya kok bagaimana. Jangan menunggu nambah luka lama. Ini kan anaknya udah kecil dipotong lagi kan gitu. Oke, mari kita serius ya. Implikasi pengakuannya viral kan. Iya. Oke. Ya, dan uangnya saya ingat di gini cuma 50.000-an gitu. Yes. Okay. Mari kita bahas secara serius dari implikasi serius tentang indeks persepsi korupsi tadi, dan Anda sudah menyinggung satu jelas itu soal investor, dan dengan investor yang tidak masuk itu kan sebenarnya semua program dari Pak Jokowi bisa berantakan gitu. Iya. Jadi apa yang diharapkan kita balik aja. Emang ada berita baik tentang Jokowi di dunia internasional? Nggak ada satupun berita baik di situ. Soal IKN, Amerika udah persoalkan soal lingkungan, Eropa persoalkan soal nikel, lalu Jokowi bikin smelter segala macam. Padahal dalam kalkulasinya orang
environment menganggap bahwa iya bikin smelter artinya limbahnya ditinggal di Indonesia. Cina dapat barang murni itu nikel yang udah bersih itu. Jadi sebetulnya Indonesia yang bikin smelter artinya meninggalkan sampahnya di Indonesia. Kan cara melihat lingkungan begitu. Tapi nanti Pak Jokowi bilang ini hilirisasi. Oh iya, hilirisasi juga dalam analisis teman kita Faisal Basri menguntungkan Cina tuh, bukan menguntungkan Indonesia. Jadi semua keterangan yang mau dipromosikan oleh Sri Mulyani, Bahlil, segala macam itu dibuat berantakan oleh analis dalam negeri dan pemantauan internasional terhadap emisi karbon Indonesia itu. Jadi nggak ada satu berita baik pun tentang Jokowi di bidang ekonomi. Hutangnya itu 7 triliun segala macam dan orang bertaruh. 7.700. Bukan Ya, itu 7.700. Kita korting dikit lah biar nggak. Hutang tinggi sekali dan itu artinya beban buat generasi baru. Padahal di dunia ini mulai ada upaya untuk hidup paling tenang kalau hidup tidak berutang tuh. Karena itu mengganggu etika kita. Itu the economics of nol hutang itu udah mulai dibicarakan di dunia. Jadi dari segi finansial, dari segi moneter, dari segi fiskal segala macam itu berantakan. Yang paling berantakan adalah keakraban berwarga negara. Jokowi tidak mampu untuk melakukan itu. Nah itu bahaya buat demokrasi. Ya, dan kalau toh ada investor masuk, itu pasti investor yang masuk itu yang memang ya tidak menghargai sekali praktek-praktek good governance tadi ya, Bung Rocky ya. Dan itu ya nggak jauh-jauh datangnya pasti dari Cina juga, karena mereka biasakan kayak gitu, cashback sebagainya, kemudian juga standar keselamatan kerja yang mereka nggak peduli, ke lingkungan nggak peduli. Kayak kemarin ternyata ada lagi yang meninggal di Morowali karena keselamatan kerjanya tidak terjaga. Yang terjadi seperti itu, dan kita udah tahu kedampaknya kalau itu terus-menerus investor semacam ini yang masuk, ya rusak semua ini. Alam kita rusak, bangsa kita jadi rusak juga. Itu kadang-kala dianggap investor udah masuk, tapi investor mana? Kan ya. Di PBB ada satu paket yang namanya Global Compact. Jadi investasi itu harus memperhatikan hak asasi manusia. Itu kesepakatan PBB yang udah kira-kira 10-15 tahun lalu dibuat. Global Compact. Cina di dalam pantauan PBB itu tidak memperhatikan Global Compact. Jadi sebetulnya kita itu dihina sebetulnya oleh dunia bahwa Indonesia itu mengundang investor yang nggak bermutu, yang merusak lingkungan, yang nggak paham, tidak ada perlindungan pada proteksi human rights, dan internasional tahu bahwa itu semua dari Cina tuh. Kan itu intinya, dan transaksi cashback segala macam kasak kusuk tuh. Jadi bagian ini yang kalau kita buatkan paket wajah bopeng Indonesia itu terjadi karena arogansi Pak Jokowi untuk terus menghidupkan pikiran bahwa Indonesia akan tumbuh dan infrastruktur, karena itu mending kita minjem aja tuh. Nanti balikinnya nggak jelas, karena mengembalikan utang negara itu gampang, jual BUMN selesai, ke garuk-garuk batubara selesai. Tapi itu kan jangka pendek semua itu. Sementara generasi baru nggak punya harapan bahwa mereka akan hidup di dalam negeri yang Lok Jinawi, Kertara Harja segala macam itu. Jadi bagian ini yang kita bebankan pada generasi baru. Jadi balik lagi pada indeks korupsi tadi, sekaligus indeks yang menunjukkan koruptif mind, pikiran koruptif. Bukan sekedar barangnya dikorupsi, tapi pikiran masa depan udah dikorupsi oleh generasi sekarang. Jadi kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup secara beretika di masa depan, dan itu yang sebetulnya diperhatikan oleh generasi baru sekarang ini. Yes. Jadi ini mungkin kalau kita meminjam istilahnya, korupsinya sudah ada di pikiran, dalam ucapan, dan dalam perbuatan. Wah, itu tepat sekali itu. Korupsi sudah bermukim dalam pikiran, bekerja di dalam perbuatan, dan dalam ucapan dan dalam perbuatan. Ucapan terang-terangan, kan minta cashback kan terang-terangan. Tidak boleh OTT itu kan bagian dari itu dalam ucapan, korupsi dalam ucapan. Jadi lengkap. Ya, tidak boleh OTT, kemudian minta supaya para pejabat daerah jangan disidik oleh penegak hukum. Itu kan bagian dari ucapan korupsi itu tadi, Bung Rocky. Belum perbuatannya lebih ngeri lagi kan gitu ya. Dengan kata lain, kumpulan kejahatan memang bermukim pada rezim hari ini. Yes, oke. Jadi selamat menikmati indeks yang cukup tinggi, tapi tingginya, tapi artinya itu semakin tinggi dia, semakin buruk dia ininya ya. Peringkatnya itu semakin buruk dia. Yes. Oke. Terima kasih. Tetap 0% Bung Rocky ya. 0%. Nolkan korupsi. Nolkan korupsi ya. Yes. Anti otoritarian. Yes. Oke.